Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semangat terus anak-anak belajar dari rumahnya. Jangan lupa pesan ibu guru untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, istirahat dan teratur. Kalau siang tidur siang, terus kalau malam tidur jangan malam-malam. Dan bila yang ada sedang batuk atau pilek, jangan minum es dulu dan jangan makan makanan yang manis dulu supaya cepat sembuh. Semoga anak-anak di rumah, mama papahnya dan keluarganya semuanya sehat. Amin. Oke anak-anak, hari ini hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021. Buku yang disiapkan sama anak-anak pertama adalah buku udang, kedua buku kuda, lalu yang ketiga ada buku capung warna hijau. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Harus terus semangat anak-anak walaupun belajar dari rumahnya supaya anak-anak senang saat belajar di rumah. Jadi tetap semangat ya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa dulu. Doanya pertama doa mau belajar, doa kedua orang tua, dan doa selamat dunia dan akhirat. Kita nyanyi dulu ya. Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa, esok lusa tetap berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, terimalah doaku. Ya Allah, ya Tuhanku, kabulkanlah doaku. Amin. Oke, doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala. Doa untuk ayah dan ibu. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Doa selamat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Amin. Oke anak-anak, dibaca di rumah ya. Kemudian kita baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa dan sudah membaca surat. Nah, kita masuk ke kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama, anak-anak mengenal berbagai macam suara. Nah, saat kita mendengar suara, indera yang kita gunakan adalah telinga. Nah, telinga ini berfungsi untuk mendengar berbagai macam suara. Nah, sekarang Bu Nisa ingin menjelaskan ada dua macam suara berdasarkan sumbernya. Misalnya seperti ini, Bu Nisa akan menjelaskan. Pertama, ada suara alam atau suara yang berasal dari alam, itu berasal dari ciptaan Allah.
Kemudian ada suara yang berasal dari buatan manusia. Apa aja? Contohnya kalau buatan Allah itu suaranya, contohnya suara alam atau suara buatan Allah itu adalah hewan. Nah, hewan itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Hewan itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Jadi, suara yang dihasilkan oleh hewan itu adalah namanya suara alam. Seperti suara bebek, kuek 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 kuek. Nah, suara ayam, kukuruyuk. Suara ular. Lalu suara macan. Nah, itu adalah berbagai macam suara hewan. Nah, jadi suara hewan itu adalah suara alam. Karena hewan itu adalah ciptaan Allah. Kemudian, suara alam berikutnya adalah contohnya hujan. Saat hujan, bunyi rintik-rintik hujan itu berasal dari alam. Karena hujan itu adalah buatan Allah, bukan buatan manusia. Jadi, suara hujan adalah suara alam. Kemudian, contoh berikutnya misalnya suara petir. Petir juga adalah merupakan suara alam. Karena petir adalah buatan Allah, bukan buatan manusia. Contoh berikutnya adalah suara air terjun. Nah, suara air terjun juga merupakan suara alam. Karena air terjun itu adalah buatan alam ya, alam dari alam. Allah yang ciptakan alam, jadi suara air terjun adalah buatan alam. Namun ada juga buatan manusia. Seperti buatan kericik-kericik air itu ada juga buatan manusia. Tapi kalau air terjun yang besar itu alam, bukan buatan manusia. Nah, itu berbagai macam contoh suara alam. Karena kenapa dibilang suara alam? Karena ciptaan Allah. Oke, anak-anak mengerti ya? Sekarang yang kedua adalah suara buatan manusia. Suara buatan manusia contohnya seperti bunyi klakson mobil, bunyi klakson motor. Nah, itu adalah bunyi buatan manusia. Karena motor, mobil itu yang buat manusia. Jadi seperti tintin, terus suara mobil atau suara klakson motor itu adalah buatan manusia. Kemudian suara kereta, tutut, kucus kucus, tutut, kucus kucus. Nah, itu juga buatan apa? Buatan manusia. Jadi suara yang dihasilkan oleh kereta adalah suara buatan manusia. Karena kereta yang bikin manusia. Kemudian contoh berikutnya suara buatan manusia, bel rumah. Bel rumah. Dipencet bel rumahnya, teng tong, teng tong. Nah, itu adalah suara buatan manusia. Karena yang membuat bel rumah adalah manusia. Oke anak-anak, jadi seperti itu. Bisa ya anak-anak, insya Allah ya, membedakan suara alam dan suara buatan manusia. Suara buatan manusia berasal dari benda yang dibuat oleh manusia. Sedangkan suara alam adalah suara berasal dari sesuatu yang ciptaan Allah. Oke? Insya Allah anak-anak bisa ya. Nah, nanti tugasnya adalah anak-anak di buku capung hijau. Ini di buku capung hijau atau buku kotak-kotak. Anak-anak menuliskan 3 macam suara buatan manusia dan 3 macam suara alam. Oke? Nanti Bu Nisa akan contohkan. Oke anak-anak, kita akan menulis macam-macam suara alam dulu. Yang pertama, kita tulis seperti ini. Suara alam.
Oke, suara alam yang pertama tadi contohnya adalah suara hewan. Suara hewan. Hewan. Oke. Nomor 2, contohnya adalah suara hujan. Suara hujan. H-U-J-A-N. Hujan. Kemudian yang ketiga contohnya adalah suara petir. Suara petir. P-E-T-I-R. Nah, ini adalah contoh dari Bu Nisa. Nanti di rumah bila anak-anak punya ide lagi suara alam, boleh sesuai dengan ide anak-anak ya. Kemudian kita tulis suara buatan. Suara buatan. Oke, suara buatan. Ini adalah suara buatan dari manusia. Yang pertama, suara yang dihasilkan dari kendaraan. Suara motor misalnya. Motor. M-O-T-O-R. Motor. Kemudian nomor 2, contohnya adalah suara bel rumah ya. Suara bel. B-E-L. Bel rumah. R-U-M-A-M-H. Rumah. Sudah? Contoh yang ketiga, suara buatan manusia. Suara televisi. Suara televisi. T-E-L-E-V-I-S-I. Televisi. Nah, ini adalah contoh suara alam dan suara buatan manusia. Nanti minta tolong diejakan sama mama di rumah ya yang belum bisa. Oke, kegiatan berikutnya adalah buku kuda halaman 5. Ini halaman 5. Pada halaman 5 anak-anak menulis tulisan baba, bibi, bubu, bebe, bobo. Nah, ini anak-anak belajar menulis. Untuk buku kuda tuh anak-anak belajar menulis, melemaskan tangan. Kita nulis seperti ini anak-anak. Yang di atas ditebelin babanya seperti ini. Setelah ditebalkan, tulis di bawahnya. Tulisannya rapi, yang bagus. A-nya boleh seperti ini ya, seperti yang diajarkan di sekolah. Tuh, A-nya seperti ini. Tulisannya rapet ya anak-anak ya. Kemudian beri jarak, nanti ada bibi. Kemudian beri jarak lagi, ada bubu. Nah, itu. Lanjut baba, baba, baba sampai sini. Kemudian ada bebe sama bobo sampai bawah. Oke? Nah, kegiatan selanjutnya adalah buku udang. Nah, pada buku udang, anak-anak mengerjakan halaman 6 dan halaman 7. Nah, untuk buku udang ini kita belajar mengenal angka ya anak-anak ya. Nah, kemarin kita sudah belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, hari ini anak-anak belajar menulis angka 10. 10 itu terdiri dari 2 angka, 1 dan 0. Jadi 10. Oke, kita hitung dulu nih. Ada jarum suntik, ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jarumnya ada 10, gambarnya ada 10. Ini adalah angka 10. Kita tulis angka 10-nya. 1 dan 0. 1 dan 0 jadi 10. Seperti ini.
Insya Allah anak-anak bisa ya. Nah, ditulis sampai sini. Kemudian kita berhitung yuk anak-anak dari 1 sampai 10. Nanti ini anak-anak tebalkan. Yang titik-titiknya anak-anak tebalkan. 1, kemudian 2. Ditebelin ya anak-anak ya. Yuk kita berhitung dulu yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nanti ini ditebalkan. Kemudian pada halaman 7, ini yang atas juga menebalkan angka 1 sampai 10. Ini ditebalkan. Kemudian kegiatan yang di bawah adalah anak-anak menuliskan angka yang kosong. Ini 1 sudah ditulis. Kemudian setelah 1 berapa anak-anak? 2, tulis 2. Setelah 2 berapa? 3. Kita tulis 3. Setelah 3, 4. 4-nya sudah ditulis. Kemudian setelah 4, 5. Kita tulis angka 5. Setelah 5 berapa? 6. Kita tulis 6. Setelah 6 berapa? 7. 7-nya sudah ditulis. Setelah 7, 8. 8-nya sudah ditulis. Setelah 8 kita tulis 9. 9. Setelah 9 kita tulis 10. Oke, seperti itu anak-anak. Nah, untuk yang kotak bawahnya ini anak-anak menulis ulang angka 1 sampai 10. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah? Kemudian yang di bawah anak-anak tulis ulang lagi dari 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, seperti ini anak-anak cara mengerjakannya. Insya Allah anak bisa ya. Semoga. Oke anak-anak, kegiatan hari ini tadi sampai sini aja. Anak-anak tadi sudah menulis 3 macam suara buatan manusia, 3 macam suara alam, sudah menulis buku kuda, lalu sudah menulis buku udang, itu belajar menulis angka sudah dilakukan. Nah, sekarang kegiatan hari ini sudah sampai sini dulu. Semangat terus anak-anak belajar dari rumahnya. Yang belum bisa, insya Allah dibantu sama mama papa ya di rumah. Semoga anak-anak bisa mengerjakannya dengan hasil anak-anak sendiri. Oke deh, terima kasih mama papa yang sudah membantu kegiatan belajar di rumah. Terima kasih juga untuk anak-anak hebat yang semangat belajar dari rumahnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kemudian kita baca surat Al-Asr. Surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa aminus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.